Halo guys, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Law. Nah, kita bincang-bincang hukum lagi, membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami ya. Oke, baik teman-teman. Segmen kali ini saya mau bahas mengenai pra peradilan. Nah, ini ada berita yang sangat menarik untuk dibahas dan lagi heboh, lagi ramai, yaitu penetapan tersangka terhadap Ketua KPK nonaktif yaitu Pak Firly Bahuri ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu lalu penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan Pak Firly Bahuri yaitu mantan ketua KPK nonaktif ditetapkan sebagai tersangka ya atas dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo atau biasa dikenal dengan singkatan SYL. Nah, oleh kemudian penetapan tersangka ini Pak Firly Bahuri melakukan upaya hukum menggunakan hak hukumnya, hak konstitusionalnya untuk menggugat, melakukan upaya hukum atas penetapan terhadap dirinya sebagai tersangka. Orang dijadikan sebagai tersangka itu malunya minta ampun ya, apalagi sekelas pejabat atau pimpinan ketua KPK. Ya, seperti kita ketahui bahwa KPK ini merupakan lembaga anti rasuah, lembaga pemberantasan korupsi atau KPK. Tapi dalam hal ini Pak Firly Bahuri sendiri ya telah ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan pemerasan. Wow, ini luar biasa ya. Nah, oleh kemudian saat ini Pak Firly menggunakan hak konstitusionalnya, hak hukumnya untuk menggugat, untuk menguji proses penetapan tersangka terhadap dirinya melalui kepanitraan pengadilan negeri nantinya. Nah, karena ini KPK ini masuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksinya di wilayah Jakarta Selatan, maka nanti tentu pengadilan yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut ya berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Jadi pra peradilan itu adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan ataupun penetapan tersangka. Nah, jadi itu ya materi atau objek pra peradilan yaitu sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan ataupun penetapan tersangka. Namun dalam hal ini berhubung karena Pak Firly ditetapkan sebagai tersangka, ini belum ditahan ya, belum ditangkap, tapi baru sebatas penetapan tersangka. Nah, saat ini ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya, maka dia menggugat, mengajukan permohonan pra peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji apakah sah atau tidak proses penetapan tersangka terhadap dirinya. Nah, kita lihat ya. Nah, mungkin juga salah satu ada beberapa poin mungkin ya, rangkaian-rangkaian yang sudah dilakukan oleh penyidik yaitu mengenai penggeledahan, penyitaan dan penetapan status tersangka. Ada 3 berarti materi yang akan diuji oleh Pak Firly Bahuri atau melalui kuasa hukum yaitu penyitaan, penggeledahan dan penetapan tersangka. Nah, kita lihat teman-teman ya. Lalu pertanyaannya, apakah sangat berpotensi Pak Firly Bahuri ini status penetapan tersangkanya bisa dicabut atau perkaranya bisa ditutup atau di SP3. Nah, kita lihat tergantung dari upaya yang dilakukan oleh Pak Firly Bahuri atau melalui kuasa hukumnya nanti. Apakah mampu meyakinkan
hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau tidak. Kalau dia mampu meyakinkan hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa penetapan tersangka terhadap diri Pak Firly Bahuri merupakan cacat formil, cacat hukum, nah maka sangat berpeluang, sangat berpotensi status tersangka terhadap diri Pak Firly itu bisa dicabut kembali, ya, perkaranya bisa ditutup di SP3 nantinya. Nah kita lihat nih ya, nah apakah Pak Firly Bahuri atau melalui kuasa hukumnya mampu meyakinkan hakim tunggal nantinya pada proses pra peradilan. Nah, dalam istilah hukum ada yang namanya disebut dengan siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan. Nah, kalau Pak Firly atau melalui kuasa hukumnya merasa proses penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan itu merupakan cacat formil, tidak sesuai dengan rangkaian yang diatur di dalam KUHP, maka ya sangat berpotensi, sangat berpeluang Pak Firly Bahuri status tersangkanya itu bisa dicabut dan perkaranya bisa di SP3. Nah, kita lihat ya proses yang akan digelar beberapa hari ke depan mengenai pra peradilan yang diajukan oleh Pak Firly atau melalui kuasa hukumnya. Nah, kita saksikan ya proses persidangannya. Mari kita kawal. Nah, ini penegakan hukum harus tegak. Oke ya teman-teman ya, seperti itu ya kira-kira ya. Jadi Pak Firly Bahuri masih sangat berpotensi untuk bebas nantinya, ataupun penetapan status tersangkanya itu bisa dicabut dan perkaranya bisa di SP3. Nah itu ya teman-teman ya. Nah luar biasa upaya yang dilakukan oleh Pak Firly Bahuri, karena pengajuan pra peradilan itu merupakan hak konstitusi, hak setiap warga ya, upaya hukum yang harus ditempuh oleh tiap-tiap orang yang sudah menjadi tersangka, maka negara memfasilitasi untuk melakukan upaya hukum seperti pra peradilan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam keadilan.